Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan kita kembali ke pembahasan mengenai meme coins ya. Jadi untuk meme coins kita bisa lihat di sini ya, market cap-nya nggak terlalu banyak perubahan dalam 24 jam terakhir, tetapi dalam seminggu ke belakang cukup signifikan ya. Kita bisa lihat di sini. Untuk Dogecoin dia drop atau ngedump sebesar 23,4%, Shiba Inu 23,38%, PP 19,8%, dan seterusnya. Floki lebih besar ya, di 30%-an, di 34 lebih tepatnya. Nah, jadi tentunya ini menyebabkan drop yang lebih signifikan dibandingkan dengan beberapa alts. Kalau orang mau ngomong, tapi bang, ini dibandingin sama top 10 mungkin mirip-mirip. Nggak juga, kalau lo bandingin sama top 10, koreksi dari meme coins lebih dalam kecenderungannya, walaupun nggak ekstrim ya. Perbedaannya tuh mungkin kalau memes tuh sekitar 30 gitu ya, 20-30. Kalau alts tuh mungkin ada beberapa yang top 10 ya, masih cenderung belasan persen lah ya. Mentok-mentok mirip-mirip di 20%. Kenapa bisa seperti itu? Ya jawabannya lagi-lagi meme coins ini ya fundamentalnya biasanya cenderung nggak terlalu ada. Sebenarnya gini, simpelnya kurang ada utility lah. Mereka tuh lebih meningkat karena hype gitu. Dan menurut gue pribadi, lagi-lagi meningkat karena hype itu selama kita punya mindset yang tepat, itu nggak masalah kita profit di dalamnya. Yang gue tidak cocok gitu kalau orang jadi masuknya tuh ke dalam apa ya, kayak kultus gitu ya. Kayak di 2021 2022 tuh banyak kultus-kultus meme coins ya. Dulu tuh yang paling gue inget Buff Doge, karena memang itu sekte paling kuat gitu ya, kuat imannya ya, walaupun udah rakpol ya. Buat lo yang nggak tahu, Buff Doge itu dulu satu meme coins yang sempet ngetrend banget di Indonesia ya. Wah, ngepam banget. Nah, tiba-tiba tim devnya cabut liquidity. Udah cabut liquidity itu harusnya suatu pertanda red flag besar untuk orang-orang stop beli kan. Nah, tetapi komunitas dalam tanda kutip komunitas kuatnya ini bilang enggak, ini waktunya kita beli. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kalau sudah ada data yang menunjukkan bahwa ya misalkan project itu akan cabut atau apapun itulah ya harus dilihat sebagaimana faktanya gitu. Jadi lagi-lagi selama lo melihat ini sebagai suatu kesempatan jangka pendek sampai menengah, pendek itu yang ngikutin TA, menengah tuh sampai mungkin akhir cycle ini masih oke. Tapi kalau lo berharap bahwa meme coins favorit lo akan menjadi pengganti Bitcoin, mengalahkan Ethereum, lebih berguna daripada Ethereum, itu menurut gua mimpi ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini, kita akan charting beberapa ya. Untuk yang pertama adalah Dogecoin, yaitu the king of meme coins ya. Kalau kita lihat di sini, dia drop dari week tertinggi sampai ke sekarang itu ya, kalau ke running 36%, kalau week terendah itu di 40%-an, which is quite big ya. Nah, MA20 jebol. Kondisi secara TA sekilas mirip kayak Bitcoin, tetapi secara minus ya lebih besar meme coins ya. Nah, untuk si Doge ini sendiri, buat lo yang pengen akumulasi menengah ya, buy limit pertama tembus, buy limit kedua di MA50, dan ketiga masih cukup jauh di bawah, yaitu di MA200 ya. Itu untuk posisi spotnya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sayangnya nggak terjadi retest kedua di MA20 ya. Cuma terjadi retest pertama, besoknya tidak terjadi, jadi nggak ada setup posisi short ya. Gimana bang? Ya udah, artinya belum rezeki ya, belum rezeki jangan dipaksa. Jadi shortnya gagal kita dapatkan. Untuk posisi long, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support ya, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20, atau bisa juga di satu struktur support baru kemarin. Walaupun supportnya kayaknya nggak terlalu kuat ya, karena literally cuma bounce sehari, langsung besoknya atau lusanya jebol ya. Tapi nggak apa, itu bisa juga target TP untuk posisi long di MA50 yang warna biru di sini ya. Itu kurang lebih setup untuk di Doge. Untuk PP juga MA20 jebol, tetapi di sini ada setup short sebenarnya ya. Apabila terjadi retest kedua di MA20 pada hari ini, kita bisa buka posisi short ya, karena sudah terjadi retest pertama pada tanggal 20 Maret kemarin ya. Itu setup untuk posisi short, target TP di MA50. Posisi longnya masih jauh sih, tapi yang nggak apa, MA50 retest 1 retest 2 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya.
Untuk posisi spot jangka menengah, MA20 jebol, MA50 buy limit kedua, buy limit ketiganya di MA200 tapi kayaknya kejauhan. Jadi mungkin boleh di struktur ini ya, struktur higher low di sini ya, higher low. Yaitu di angka, ya baca sendiri deh, 0, something 271 ya. Itu untuk di PP. Next di Floki untuk buy limit pertama juga tembus ya. Ini udah kompak semua buy limit pertama tembus. Buy limit kedua ada di angka 0,00014698 dan buy limit ketiga di angka 50. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya mirip-mirip seperti PP, kemarin sudah terjadi retest pertama di EMA 20. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,00014698. Oke, ini untuk yang ya meme coins yang udah mainstream. Nah, pertanyaannya sekarang kalau lo yang mungkin ini secara risk appetite itu cenderung lebih agresif ya. Ada nggak bang yang masih pre-sale? Nah, kali ini ada ya, namanya Dogecoin 20. Nah, ini jelas ya, ini meme coins ya, pure meme coin, dan ya seperti biasa ada stakingnya juga. Dan ya ini bentuknya ERC20 ya, jadi lagi-lagi ini bukan, sebenarnya technically speaking ini bukan coin ya, ini technically speaking adalah suatu token karena dia tidak punya blockchain sendiri ya. Nah, ini gimana bang? Ini karena bentuknya masih pre-sale, otomatis secara risk reward cukup menarik ya. Arguably menurut gua ya, ini masih lebih menarik secara risk reward ratio dibandingin lu paksain beli yang top 10 di sini. Begitu, karena jelek-jeleknya ya saat dia rilis gitu dari pre-sale biasanya itu adalah pump berapa ratus% gitu ya. Nah, tinggal elunya terlalu serakah atau tidak. Kalau terlalu serakah kadang-kadang bisa jadi rugi lagi gitu. Makanya kalau gua pribadi pre-sale apalagi meme coins minimal beresin dulu modal deh ya, atau ambil dulu modal plus untung sedikit gitu. Misalkan nih ya, udah naik 200%. Nah, 200% berarti lu ambil modal lu, anggaplah ambil lagi 20% profit dari situ, udah gitu sisanya lu biarin, siapa tahu naik lagi. Itu boleh. Atau bisa juga ya udah TP semua, untung 200% masukin kantong. Itu juga boleh. Tergantung lu. Ya makin agresif ya makin lu hold gitu. Makin lu cenderung lebih cenderung lebih berhati-hati ya bisa TP lebih besar gitu. Tapi intinya kalau gue pribadi menyarankan apalagi meme coins pre-sale, setelah dia launch TP dulu, selamatin modalnya beres, sisanya nyaman gitu. Makanya untuk yang kayak pre-sale seperti ini meme coins, gua sih lebih prefer untuk jadi jangka pendek gitu ya, untuk trade jangka pendek. Cara belinya gimana? Simple banget, tinggal kalian klik beli sekarang aja ya. Beli sekarang tinggal pilih mau pakai apa dihubungkannya ya, bisa pakai MetaMask, bisa pakai apa ya, atau juga yang lain. Ini gua kasih contoh aja ya. Tinggal lu masuk aja ke sini, unlock, ke tuker, bukan yang itu. Oke. Ke ini ya, salah setup. Tapi intinya gitulah, tinggal lu masuk aja ya, as simple as that, dan tinggal beli ya. Belinya bisa pakai Ethereum, USDT, atau bahkan pakai fiat ya kalau lu mau. Dan juga ada pilihan yang ketiga itu dengan BNB. Ini kayaknya harus geser ke BNB chain ya, tapi ya bisa lah ya. Intinya lu bisa ada pilihan 4. Ethereum, USDT, fiat, atau BNB ya. Kalau kita lihat di sini dia akan segera diaudit katanya, tapi untuk sekarang masih belum. White papernya ya otomatis simple sih ya. Ini lebih ke mereka tujuannya adalah untuk jadi meme coins ya, embracing tradition overall sih dibilang dia ada utility tertentu enggak ya. Jadi ini pure meme coin. Paling kalau mau ada disebut utility ya ada sih staking ya, staking di sini. Tapi ini kan dalam 2 hari lagi nih ya. Ini stage keberapa nih ya? Kayaknya masih stage awal. Kalau sampai ya kalau di awal gini mungkin boleh lalu staking ya. Tapi kalau udah dekat dia mau ke harga listing ya, kalau dia udah mau listing mendingan stop staking supaya bisa langsung dijual gitu. Tapi kalau ini masih di awal-awal bolehlah coba pertimbangkan untuk staking. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat secara sisi roadmapnya sendiri, pre-sale ya, ini kita masih di sini. Terus staking juga, dan ini claim pre-sale. Nah, sisanya di sini kan ada peluncuran DEX ya, terus ada juga alokasi persediaan di liquidity dan seterusnya ya.
Kalau gua pribadi sih sampai sini dulu aja deh. Sampai sini TP, sisanya mau lu sisain dikit atau mau TP semua monggo. Tapi kalau gua sih lebih ke ya udah TP semua aja lah gitu ya. Selanjutnya untuk tokenomics kita bisa lihat 25% pre-sale, 25% pemasaran, ini berarti dipegang tim dev ya. 25% perbendaharaan, wah berarti ini 50% kasarnya dipegang tim dev ya. Lalu 15% staking, 10% liquidity. Jadi secara tokenomics ya usual meme coins tokenomics lah ya. Kebanyakannya dipegang oleh tim dev. Jadi ini juga harusnya jadi pertimbangan buat lo yang mau hold gitu. Holdnya kalau gue ngeliat dari kayak gini sih gue nggak berani sampai medium term bahkan. Jadi gue lebih prefer ini lo ngepump TP selesai gitu, karena pemasaran dan perbendaharaan ya artinya ini kan dua-duanya dipegang tim dev ya. Ada pemasaran ya ujung-ujungnya dibayarnya oleh tim dev lagi gitu. Jadi terlalu besar dipegang oleh tim dev. Oleh tim dev ya. Presale-nya juga lumayan gede ya, berarti ada kemungkinan kita bisa ke dump juga saat dia udah listing gitu ya. Jadi ya makanya kalau gua sih ngelihatnya lebih ke jangka pendek. That's it begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Dogecoin ya, dan juga meme coins in general. Memang sekarang sedang cenderung terkoreksi. Tinggal lu pilih-pilih sendiri aja, lu cocoknya kayak gimana. Lu mau akumulasi lagi top meme coins bisa ya, lu mau pre-sale juga bisa ya. Tapi intinya untuk meme coins ini gue pribadi seperti yang gue bilang ya dari sebelum-sebelumnya, dari video gue tentang meme coins semua, meme coins ini yang penting hype ya. Kalau hype-nya besar, mau nggak di utility juga aman ya. Nah tetapi karena seperti itu nature-nya, maka kalau gue pribadi melihatnya sebagai suatu potensi jangka pendek gitu. Presale beres, TP. Sini kena target TP gitu. Jangan sampai dalam tanda kutip kawin, nikah dengan meme coins kita. That's not good. Karena itu gue udah pernah lihat terjadi di cycle sebelumnya. Dan biasanya gini, mentalitasnya seperti ini. Buat apa beli meme coin? Buat apa beli BTC? Udah telat. Beli meme coins, kaya deh sini. Nah, itu gua nggak terlalu suka dengan pemikiran seperti itu ya. Profit boleh banget. Gua Dogecoin yang ini ya, gua tuh untung puluhan ribu % ya. Tapi gua sadar ini meme coins. That's it. Gitu loh. Gua TP jauh di atas dari ini harganya ya. Dan ya udah gitu. Gua udah nggak pusing-pusing lagi gitu loh. Nah, yang serem tuh kalau lo berpikirnya ini akan menggantikan BTC, ini semua orang akan pakai si coin ini gitu, ini akan membuat Ethereum semua orang akan pindah ke sini dari Ethereum. Itu menurut gua enggak make sense gitu. Jadi manfaatkan liquidity-nya, manfaatkan momentumnya, that's it gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan meme coins kita pada hari ini. Seperti biasa, ini semua bentuknya bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan jangan lupa 3 golden rule ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.